tanda ini ya, tanda apa, dolar absolut 2. Jadi kita ini sudah. Kita mau bikin laporan seperti ini ya, laporan, kita kopikan ini aja. Copy apa, judulnya, kolomnya supaya bisa sama. Nomor invoice-nya kita mau bikin pakai apa nih? Kita mau bikin pakai, apa namanya, pivot table ya? Bener nggak Mas Rifki? Wah, satu Rifki, satu lagi siapa ya yang kelas sebelah? Kelas sebelah lagi. Mas Akbal ya? Akbal ada nggak Akbal? Kayaknya tak cek kemarin yang nilainya. Nggak ada ya Akbal ya? Ini Pak Bagus. Ada. Ini Oh, suaranya ini ya. Sinyal saya apa ya? Suara Chris yang memang putus-putus, Pak. Oh, kirain suara saya Enggak, pakai Pak. kuota bonus ini. Oke, nggak ada ya berarti si siapa? Iya, nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Kita berarti pakai pivot table yang ini ya. Atau kita kembali dulu, kita pivot table-nya, insert pivot table dari data invoice. Data invoice ini. Data invoice ini kita ke laporan A. Nomor invoice dulu. Row pertama. Kemudian kode pelanggan di row kedua. Oh sorry, di ya apa row kedua ya. Nanti kita geser ke apa? Geser kayak yang tadi itu ya. Oh jangan kode pelanggan, sorry. Yang tadi sudah kita masukkan nama pelanggan. Tinggal kita nanti geser pakai yang tadi report layout-nya ya. Kemudian produk A. Produknya kita geser ya. Jadi kolom ya, supaya bisa kelihatan produk A, produk B, produk C, produk G. Jadikan kolom. Value-nya adalah si produk tadi. Jadi apa namanya? Jadikan sum ya. Oh sorry, ini apa sih? Bener kan ya? Saya yang salah. Takutnya saya salah. Total penjualan, total kuantitasnya kita value di sini. Salah ya. Jadi ini nggak masuk di sini. Oh sorry. Kita masukkan dulu di sini. Salah tadi ya value-nya. Jadi nama pelanggan, kemudian produknya sebagai ini, sama kolomnya si penjualannya. Bukan sum ya. Kita mau hitung count ya. Benar nggak teman-teman? Jangan-jangan salah saya. Ada yang bisa bantu? Hah? Value-nya itu kuantitas mungkin, Pak. Value-nya. Itu maksudnya kuantitas itu yang bukan total penjualan, Pak, namun kuantitas. Oh ya, sorry. Bukan total penjualan karena dia nilai ya. Sorry. Terima kasih Mbak. Siapa ini? Aduh saya. Oke. Iya. Sudah masuk, tinggal kita ganti layout-nya ya. Layout-nya di mana tadi? Layout-nya, report layout-nya si tabular ya. Begini ya, terus kita gantikan subtotalnya, kita hilangkan ya.
Kira-kira seperti itu ya. Kalau mau disamakan kita tinggal apa? Tinggal kita berarti kita kurang ke atas ya. Gak apa-apa deh, sama aja lah ya. Kita geser ke sebelah nggak mau ya. Gimana, ada kesulitan? Report layout-nya sudah bisa dihapus ya? Supaya bisa seimbang ya. Kemudian kita mau apa nih? Kita mau uji selisihnya ya. Kira-kira benar nggak? Kita uji aja nggak apa-apa. Kita akan ganti minus. Jangan pakai ini ya, nanti kadang jangan pakai panah ya. Kalau panah nanti dia menghitung nilai pivotnya ya, bukan nilai selnya. Lebih baik pakai diarahkan pakai selnya. Jadi di sini produk AA, produk A4 berarti kita L4 ya. Kadang di sini nggak mau ke saya lebih baik pakai nama selnya supaya bisa lebih pasti. Selisih ya. DD ini tinggal hitung aja. Kita harus tarik ya, karena dia bentuknya bukan range stabil ya. Jadi kita harus drag ke bawah. Enak pakai mouse nih. Oke, di sini ada selisihnya berapa, nanti coba kita hitung. Maksudnya kita cari. Bisa kita cari di mana selisihnya. Di PT mana, produk apa. Oke, kira-kira seperti itu ya, laporan A ya. Ada pertanyaan? Untuk yang reporting layout-nya bisa ya, kalian ya, desain di sini ya. Supaya bisa terlihat dia jadikan tabular, karena kalau nanti ke bawah dia jadinya nggak kelihatan ininya ke kanannya. Pak, mau naik Pak? Ya, boleh. Tadi untuk hitung selisihnya gimana Pak supaya langsung tabelnya menghitung selisih tadi Pak? Oh, ini ya. Iya Pak. Saya tadi pakai rumus yang ini, rumus biasa sih. C4 dikurangi L4. Karena tadi kalau kita misalnya di sini kita taruhkan selnya di sini, nanti dia perhitungannya takutnya nggak bisa copy ke bawah. Karena dia mengunci data yang di sini. Seperti itu. Saya biasanya kan menghitungnya pakai nomor selnya ya. Sel berapa, nomor berapa. Oh, oke. Supaya bisa di-copy ke bawahnya. Sama ke sebelah kanannya, ke bawahnya. Tadi kan kita sudah tarik, jadi bisa copy ke bawahnya. Kira-kira seperti itu. Mas siapa? Mas Amara atau Mas Sandro? Saya menghafalkan suara. Sandro Rensus. Oke. Sampai sini? Oke, lanjut. Bisa lanjut? Halo, bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Terus kemudian laporan penjualan per pelanggan. Nah, kita pakai apa? Pivot lagi ya. Kita pakai pivot aja atau kita mau coba pakai sum if? Pakai sum if aja ya, bisa ya barangkali ya. Sum if. Oh, sorry. Kita kopikan data pelanggannya dulu. Seperti ini, sama. Atau kita ambil dari data pelanggan di sini juga bisa ya, sama aja ya. Supaya bisa lebih pasti, kita ambil dari sini aja nggak apa-apa. Laporan B, kemudian total penjualannya adalah kita pakai rumus sum if ya. Kita kopikan dulu judulnya. Nanti masalah kerapian kalian bisa ini ya, bisa atur sendiri. Kita pakai sum if ya, coba ya. Kita uji pakai sum if. Sorry, sum if. Sum if di sini pakai D. Range-nya dulu. Range-nya kita ambil dari data invoice.
Range-nya adalah di sini, nama pelanggannya. Kemudian apa namanya? Kriterianya adalah si nama pelanggan itu sendiri di kolom D4. Kemudian summary-nya kita pakai total penjualan ya. Data invoice, total penjualan di F. Kita tutup. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Tinggal kita lakukan auto sum. Jawabannya gimana? Kita hitung ya. Minus. Jadi ada perhitungan yang ada perhitungan yang terbalik ya, beberapa ya. Nama-nama PT-nya ya, nama pelanggannya terbalik-balik. Perhitungannya mungkin dia salah posisi atau bagaimana, tapi untuk jumlahnya kan sama ya. Jadi ada apa namanya, terbalik di LL, MM gitu, AA ke BP. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kalian bisa menjelaskan sendiri ya. Maksudnya kalau kayak kemarin saya yang ingat kuis yang saya pertama itu memang saya mintakan simpulan kalian ya. Apa analisa kalian terkait ke apa namanya, data BPJS itu ya, pembayaran di kelas 3 ya. Karena kelas 3 yang paling banyak menyerap dana BPJS-nya. Sampai di sini ada kendala? Aman ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Saya nggak perlu tanya Rifki ya. Rifki ya. Rifki aman terus kayaknya. Kenapa, Pak? Rifki aman kan? Aman. Oke, kita lanjut ya. Di laporan C kita minta apa? Laporan penjualan per produk. Kita produk ya. Produknya kita copy dari harga ya, sama aja ya. Kita untuk lebih pastinya kita laporkan harga. Kita mau pakai apa nih? Consolidated boleh kali ya. Kita coba consolidated ya. Mau apa enggak ya? Kita coba saja. Nah, dari sini, ini kebetulan ABCD di urutannya tepat ya. Kita mau consolidated dari sini. Kita dari sini aja deh. Coba di sini. Data consolidated. Ambil referensinya dari, jangan ambil dari sini. Dari data invoice. Dari C ya. C2. Dari C2 ke kanan ke bawah. Kemudian top row-nya. Tinggal nanti kita ambil data yang kita perlu saja ya. Mungkin ada yang bisa total penjualan. Jadi kuantitasnya kita hilangkan saja. Ini karena sama, saya hapus ya. Saya hapuskan saja karena yang dibutuhkan hanya penjualan, total penjualan saja. Oke, kita cek apa namanya, selisihnya. Oke, sebelumnya kita pakai AutoSum ya. Untuk penjualannya ternyata di sini beda ya. Padahal di laporan B total penjualannya kan harusnya sama ya. Dengan total penjualan ini kita menggunakan if ya. Kita menggunakan sum if, nilainya sekian. Ketika menggunakan consolidated nilainya juga sama, cuma di sini laporan penjualannya mereka yang berbeda. Selisihnya ada sendiri di sini, di produk BB 8 juta dan di produk EE 300 juta. Jadi bisa kita menguji dua kali sekaligus ya. Maksudnya untuk nilai total penjualan kita bisa uji dengan sum if dengan consolidated yang ini ya, produk ya. Bisa juga nama pelanggan juga bisa. Tergantung tadi kita apa namanya? Kita menguji 3 simulasi sejajar ini menggunakan ini ya, satu kali rumus saja, satu kali pengujian ya. Yang ini menggunakan pivot table, yang ini menggunakan sum if, yang di sini menggunakan consolidated. Kira-kira seperti itu. Ada kendala? Aman ya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak, sebelumnya, Pak. Tadi itu yang
di laporan A itu Pak, cara untuk lihat selisihnya gimana Pak? Gimana Mas Arka ya? Yang di kolom Yang di laporan A, membandingkan laporan A selisih tadi Pak. ini ya. Cari Jadi selisihnya. kita cari selisih ya. Saya belum tulis judulnya. Selisih laporan penjualan. Jadi kita tadi yang ditanyain Mas siapa tadi ya? Pak Sandra. Kita menggunakan rumus sederhana aja, mengurangi atau menghitung selisih dari hasil laporan audit di sini per produk ya, dimulai produk AA di pelanggan yang pertama KK invoice nomor 1 C4 di sini ya, C4 dikurangi dengan yang di sini hasil pivot table-nya di L. Jadi saya menggunakannya menggunakan kode sel ya, karena tadi kalau ke sini kadang apa namanya? Di sini nanti nggak bisa di-copy. Kita geser ke kanan. Nah, akhirnya penjumlahannya beda hasilnya. Karena dia mengurangi ada yang tanda absolut di sini ya. Jadi itu nanti nggak bisa di-copy, hasilnya akan berbeda atau salah. Jadi kita menggunakannya tadi C4 dikurangi L4. Mas Arga gimana? Ada kendala? Oh, siap-siap Pak. Kasih Pak. Ya. Oke. Sampai sini A, B, C aman ya? Kita lanjut ke Aman, ya. Kak. Kita lanjut ke apa? Bagian 4 ya. Bagian 4 saya buka sebentar. Bagian 4. Ini soal apa ya? Diasumsikan saudara melakukan audit atas transaksi penjualan PT Berdamai dengan Corona. Untuk itu telah mengimpor data pada si tabel ref sebagai berikut. Oke. Dengan virus VLOOKUP, isilah kolom-kolom yang kosong pada master invoice serta pada tabel rincian invoice. Jawaban dituliskan pada kolom-kolom yang telah diberi nomor tersebut. Oh begitu. Oke. Saya bukan pura-pura belum ngerjain ya. Saya memang belum ngerjainnya gitu. Oke, kita yang pertama ya. Yang pertama adalah kita melakukan VLOOKUP ya. Kalau begini udah kelihatan lah ya kalian harus apa yang harus dilakukan ketika ada file apa yang kosong, ada sel yang kosong, apa dibutuhkan, tinggal kita melihat tabel referensinya apa saja. Jadi kita di sini akan menggunakan nama pelanggan sebagai apa namanya lookup value-nya ya dari tabel yang referensi tabel pelanggan di sini. Jadi yang pertama kita akan menggunakan, kita ganti saja ya, mulai dari awal ya, kita jangan dari 3 ya, kita dari awal aja, kita sekaligus menguji apakah hasilnya keluar jalan Sri Gunting 39. Oke, kemudian kita VLOOKUP biasa, kita pakai ini sebagai lookup value-nya, menggunakan tabelnya adalah dari sini, cukup dari sini aja nggak apa-apa ya. Oke, sampai ke bawah. Jangan lupa dikasih tanda dolar ya, absolut. Saya kemarin cari-cari namanya apa tuh, kemarin dikasih Pak Ben. Dikasih tugas Pak Ben untuk mencari namanya. Tapi saya baca beberapa literatur ya tanda absolut itu aja. Atau ada punya nama yang lebih tepat apa ya? Oh, ternyata sama ya jawabannya Sri Gunting ya. Kemudian Creo 3 karena ini tidak bisa di copy ke bawah ya, karena ketahan ini ya, ketahan yang ada sel yang kedua. Kalau sel yang kedua tadi nggak ada, mungkin kita bisa ke bawah, langsung ke bawah coba. Nah, bisa ke bawah langsung. Kemudian yang kedua jumlah bayar dari detail invoice, berarti kita
mau membandingkan antara jumlah bayar yang di sini dengan jumlah bayar yang kita hitung berdasarkan VLOOKUP ya. VLOOKUP dengan nomor invoice ya. Karena jumlah bayarnya dari detail invoice, jadi kita akan menggunakan VLOOKUP seperti biasa. Nomor bukti sebagai lookup value-nya, dan tabel referensinya kita lihat di sini ada ini enggak ya? Di sini sorry, tadi di rincian invoice-nya ya. Atau kita sini dulu ya. Nanti berarti ini harus 2 kali ya, 2 kali kerja ya. Maksudnya menunggu hasil ini selesai ya. Apa-apa wis. Rincian invoice di sini kita ke bawah, kanan, bawah, kemudian tabel ininya berapa? Tabel apa? Kolomnya berapa? Kita kolom ke jumlah bayarnya ada di 1, 2, sorry nggak kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Invoice ya. 11. Kemudian nilai ininya false. Oke, sudah kelihatan karena nomor 1 ini ada, jadi bisa langsung ke detect. Sementara untuk yang lain belum ada ya. Karena baru di nomor 1 dia terhitung di rincian invoice yang pertama. Nah, berarti kita sudah mengcopy tadi 1, 2, 3 ya. Sorry 1, 2 ya. 1, 2. Tinggal yang ketiga, sesuai atau tidak sesuai. Jadi kita jumlah bayarnya tidak sesuai atau tidak sesuai ya. Jadi ini nanti kita rincian invoice yang di sini, ini kan baru masuk ke 1 ya. Karena ini ada dua nilai invoice ya. Jadi satu invoice ada berapa barang begitu ya. Jadi satu invoice berapa barang, nah itu kita belum bisa menyatakan sesuai atau tidak sesuai. Jadi kita menggunakan apa ya? If aja ya. If aja barangkali ya. Atau kita menggunakan true atau false bisa sih, cuma nanti kita mengkonversi kata-katanya itu aja. If, jadi jika jumlah bayar yang di sini sama dengan yang di sini, G5 sama dengan H5, maka jika dia benar, dia akan memunculkan kata teks ya, sesuai. Memunculkan sesuai. Sementara kalau dia salah, maka kita akan mendapatkan kata-kata tidak sesuai. Saya udah pernah ngajarin if belum ya? Udah ya? Kayaknya udah deh awal-awalnya. Sudah, Pak. Di awal. Iya, kira-kira seperti itu, tinggal dikopikan ke bawah. Nanti hasilnya ini menunggu dari perhitungan si rincian invoice yang di sini ya. Nah, di sini kita perlu apa? Kita perlu membuat VLOOKUP lagi ya. VLOOKUP lagi terkait dengan nilai, ada harga box, diskonnya berapa, diskon maksimalnya berapa tadi ya. Nanti kita coba cek satu persatu dari nilai invoice itu. Jadi kita di sini akan menggunakan sama ya, VLOOKUP ya. VLOOKUP berdasarkan nomor bukti ini, menggunakan tabel master invoice ya. Menggunakan ini, kemudian ke kanan, ke kiri, cukup ya kayaknya ya. Karena nanti yang dipakai juga. Lookup value-nya kita lupa. Lookup value-nya adalah B2 ya. B5. B5. Master invoice-nya sebagai tabel yang akan dijadikan referensi. Kolomnya adalah 2 tadi ya, setelah nomor ada tanggal. Kemudian kita menggunakan 0 atau false. Kita kopikan ke bawah. Nah, ini otomatis mengcopy ya. Jadi satu invoice ada berapa jenis jenis barangnya ya.
Jadi transaksinya sekali tapi jenis barangnya ada berapa. Oke, kita kasih ke atas lagi supaya nggak mengganggu pandangannya. Sampai di sini paham ya? Kalau VLOOKUP kayaknya udah pada jago deh. Tadi tabel arraynya? Ya. Tabel arraynya yang jadi yang apa tanggal? Tanggal ini tabel arraynya kita ambil dari master invoice ya. Kalau BC aja berarti. Ya, maaf putus-putus. Mas Ahmad. Berarti apa ya? Boleh sampai terakhir. Kalau ini tanggal cukup 2 aja nggak apa-apa. Yang penting ini sebagai yang pertama, terus kemudian ke kanannya terserah kita. Kalau tadi saya pakai sampai ke kanan ya, tapi yang dipakai cuma 2 dok. Maaf ini yang tadi saya contohkan. Ini kan saya pakai B sampai I ya. Padahal B sampai C aja udah cukup. Bisa sudah bisa menghasilkan nilai yang paling benar. B sampai C. Hasilnya sama karena kita hanya membutuhkan kolom kedua ya, jadi cukup 2 kolom aja sebagai tabel array-nya, bisa begitu. Saya taruh begini aja ya supaya saya bisa dengar siapa yang bicara ya, biar sok kenal aja saya. Aduh malah nah, tak kenal maka tak cita nanti kalau udah kenal ya. Awas lagi kalau satu kantor, aduh bahaya. Bisa rusak reputasi saya nanti. Oke, terus yang kedua harga per box ya. Harga per box ini kita menggunakan tabel referensinya apa sih? Tabel barang ya. Tabel barang berdasarkan nama. Jadi di rincian invoice ini kita harga per box menggunakan tabel barang ini ya. Apa namanya? Sebagai tabel array-nya ya. Oke, kita mulai dari sini sama seperti tadi ya. VLOOKUP sampai jenuh ya, mungkin kalian membaca VLOOKUP ini. Oke. Tabel array-nya kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini nggak apa-apa ya sampai terakhir. Jangan lupa dikasih tanda absolut supaya dia nggak lari-lari. Kemudian tabel keberapa tadi? 2 ya. Oh sorry, ketiga kali ya. Keempat berarti. Silakan diurutkan saja. Nah, keempat berarti ke belakang. Nah, sudah kelihatan nilai brutonya ini sudah otomatis ya. Kemudian kita mengambil persentase diskon ya. Persentase diskon. Nah, persentase diskon ini kita lihat dari sama tadi ya, dari nama barangnya ya. Diskon ya di sini ya. Jadi kita bisa kopikan rumus yang di sini. Rumus yang di sini kita kopikan di sini. Di sini kita ganti dengan 5 apa 6 ya? 5 ya. Betul ya. Jadi kita kopikan ke bawah. Diskonnya otomatis ya karena dia melakukan perhitungan sendiri. Netonya, kemudian PPN. Tapi tadi saya agak apa ya? Agak ini dengan apa ya? Ada tadi maksimal diskon ya di sini ya. Diskon maksimal ini saya belum tahu ininya, penggunanya di mana. Tapi kalau melihat harga ininya bisa ini, nggak perlu pakai kriteria itu. Kemudian yang PPN kita pakai ini ya, tabel referensinya sama ya. Jika ya maka dia kena PPN. Jika tidak maka dia 0 ya. Jadi kita mau hitung kapan dia kalau saya sih bisa memakai 2 kali ya. Maksudnya 2 kali rumus. Yang pertama sama dengan if ya. Oh, sorry. Jadi gimana ya? Pakai VLOOKUP, tapi ketika dia hasilnya Y,
pakai VLOOKUP. Jadi if ketika dia pakai VLOOKUP, hasil VLOOKUP itu adalah, sorry ya, bentar ya. Kita mau copy ininya dulu, teks ininya dulu. Nama barangnya yang akan kita berikan nilai lookup-nya. Jadi begini. Ini hasil ke 6 ya. Izin Pak, Ya. suara kurang terdengar Pak. Oke, sorry. Mic-nya turun. Saya ngetik pakai 2 tangan jadi mic-nya turun. Sebentar saya ganjel dulu. Oke. Kita pakai lookup value ya di sini ya. Ini kan hasilnya ya. Jadi kita pakai if di sini. Kita coba pakai rumus if. Jika lookup rumus VLOOKUP itu menghasilkan teks berisi y, maka nilai neto ini berarti di C dikalikan 110 ya. Dikalikan 110 PPN jadi 10% ya. C kali 10%. Jika tidak, maka dia 0 ya. Benar nggak ya? Kita coba. Salah ya. C-nya kita Mohon izin Pak, ya. suaranya. Aduh iya, sorry Mbak. Enggak. Udah ya. Ya saya pegang. Saya kalau ngetik pakai 2 tangan begini coba. Jadi saya coba pakai rumus if, belum bisa ya. Karena dia nggak tahu ini bentuknya teks atau apa ya. Coba kita pakai VLOOKUP dulu deh. Kita pakai VLOOKUP-nya dulu, hasilnya apa. Benar ya? Iya. Nilai PPN-nya ya. Berarti nilai PPN itu sama dengan ada yang bisa bantu? Tadi mungkin J-nya J5, Pak. J5 ya. Tadi saya salah ya. Coba ya, saya ulang ya. Berarti if VLOOKUP ini hasilnya adalah sama dengan Y. Ya, benar ya. Sama dengan Y. Maka J5 ya dikalikan 10% begitu ya. Baru nilainya 0. Kalau tidak nilainya 0 ya. Oh iya, betul. Makasih Mas. Siapa tadi? Koreksinya. Halo, Mas siapa tadi? Mas Adon. Hah? Adon kali ya tadi. Ramadan, Pak Ramadan. Oh, Mas Ramadan. Oh iya. Makasih koreksinya Mas Ramadan. Nah, ini enak nih. Oke, kita kopikan ke bawah ya. Kira-kira seperti ini. Jadi nilai invoice yang di sini sudah masuk ya. 2 ya. 1 invoice kan ada 2 barang. Yang kita cek tinggal di Aku capek. di sini. Mungkin bisa membantu. Bisa. Salah ya. Oh. Kita nggak bisa menggunakan VLOOKUP ya. Tapi kita menggunakan apa kalau bukan VLOOKUP di sini sebenarnya ada yang bisa bantu? Sum if ya. Coba ya. Sum if ini adalah di sini range-nya kita pakai kriteria yang ini ya kan ya. 5 macam bersama sum range-nya ada di nilai invoice ini ya. Kita cek dulu. Oke, gitu ya. Tadi yang nomor 2 kita salah ya. Saya salah ya.
saya menggunakan VLOOKUP ya, tapi padahal satu invoice itu ada beberapa nilai dari masing-masing barang. Jadi kita harus menggunakan rumus sum if ya. Lalu kita kopikan di bawah. Pak mau nanya Pak, Ya, boleh. Mas gimana? siapa? Adon. Ramadan. Oh, Ramadan Sapa lah. Saya jadi. Oke, lanjut. Pak, apa kalau ada angka 2, 3 itu kalau kan saya nggak bisa nge-drag ke bawah itu gimana Pak? Begini ya, diangkat Kok ke bisa atas. langsung Karena tadi di sini ada yang isi, jadi kita hapus dulu yang tadi. Karena begini, tadi kan ada 2 yang isi kan, yang ini dihapus dulu yang bawahnya. Ini hasil yang kita pertama, yang bawahnya dihapus dulu, baru kita drag ke bawah. Karena kalau ada di sini ada isinya, dia hanya bisa drag sampai sini doang. Coba dites lagi berarti hasilnya. Tapi udah kelamaan ya, kita udah lewat ya tadi ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, kira-kira seperti itu Mas Adon atau Adan? Adun. Adon. Adon. Ramadan ya. Oke. Sampai sini ada kendala? Izin bertanya, Pak. Ya, Mas. Ya, Mas Ian. Mau nanya yang diskon maksimal itu nggak digunakan ya, Nah, Pak? itu dia. Tadi saya juga diskon maksimal itu apakah dia bisa digunakan sebagai di sini karena kita dimintakan mengisi yang ada nilai ininya ya, ada tanda nomornya ini ya, karena di sini nggak ada namanya. Saya juga makanya tadi saya sempat sampaikan, saya juga belum tahu ini maksudnya di sini apa gitu ya untuk diskon maksimal di sini, atau ada sebenarnya itu soal yang lain lagi atau bagaimana. Tapi kalau dari hasil yang kita kita diminta soal kan tadi di sini tanggal ini diskon kan diskon persentase ya, bukan diskon nilai rupiah ya. Jadi diskon di sini sudah dihitung secara rumusnya sudah masuk dari rumus soal itu. Tadi sudah saya sampaikan Mas Ian. Makanya saya baca tadi soal juga agak bingung ya, karena saya belum mengerjakan ini tadi kan ada yang miss, maksudnya sayang ada informasi yang nggak kepakai, padahal itu bagus kalau misalnya ini dipakai ya diskon maksimal. Nanti kita pakai rumus if tadi, if di sini lebih besar daripada 200.000 tadi misalnya, ya kita pakai 200.000